Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Historias. Kali ini kami akan menyampaikan beberapa kisi-kisi penilaian akhir tahun 2020. Materi yang pertama, teori masuknya Islam ke Nusantara, disampaikan oleh Pitsnepo, Slokhorgronya dan Mokueta, menyebutkan bahwa Islam disebarkan bukanlah dari Arab langsung, melainkan dari pedagang Gujarat yang lebih dulu masuk Islam dan berdagang di dunia timur. Dibuktikan dengan beberapa batu nisan Sultan Malik al-Saleh yang meninggal pada tahun 17 Zulhijjah 831 atau 1297 Masehi di Pasai. Pendapat kedua, Husain Jayadiningrat. Beliau berpendapat bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari tanah Persia atau yang sekarang Iran. Pendapat ini didasarkan pada budaya tradisi yang berkembang masyarakat Persia dari Indonesia. Tradisi tersebut seperti merayakan sebelum Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian sahabat Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman, Sumatera Barat dan di Bengkulu. Pendapat ketiga, Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam berasal dari tanah kelahirannya yaitu Arab atau Mesir. Proses tersebut berlangsung pada abad pertama Hijriah, didasarkan pada rakyat Indonesia yang memeluk Islam bermazhab Imam Syafi'i seperti yang banyak dianut oleh penduduk Mesir. Keempat, Anthony Jones. Menurutnya proses islamisasi dilakukan oleh para musafir yang datang ke Indonesia. Kaum tersebut biasanya mengembara dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan motivasi hanya mengembangkan agama Islam. Kemudian kita masuk ke akulturasi kebudayaan Islam. Yang pertama adalah masjid. Masjid di Indonesia bermacam-macam sesuai dengan masyarakat dan bahasa setempat. Dalam bahasa Jawa masjid disebut masjid, dalam bahasa Sunda disebut masikit, dalam bahasa Aceh disebut meusikit, dan dalam bahasa Makassar atau dan Bugis disebut masigit. Ciri-ciri bangunan masjid kuno di Indonesia: 1. Berupa atap tumpang. 2. Tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat untuk memandangkan azan. 3. Umumnya didirikan di ibu kota atau dekat istana kerajaan. Berdasarkan jumlah atapnya, masjid kuno dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Masjid kuno berikut adalah contohnya. Yang pertama, masjid kuno bertingkat 2, itu Masjid Agung Cirebon, Masjid Katangka di Sulsel, dan masjid di Jakarta yaitu Angke dan Marunda dari abad ke-18. Kedua, masjid kuno yang atapnya bertingkat 3 yaitu Masjid Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Jepara, dan Masjid Ternate. Kemudian kita masuk ke dalam upacara atau tradisi kebudayaan Nusantara. Upacara itu terdiri dari berbagai bagian, yaitu upacara selamatan atau bancaan. Selamatan berasal dari bahasa Arab atau berarti selama, yang berarti selamat. Upacara selamatan ini ditunjukkan untuk meminta keselamatan bagi orang atau anggota
yang biasanya diadakan di rumah atau keluarga dan dihadiri anggota keluarga dan tetangga, dan juga bisa dihadiri oleh kerabat lain. Berikut saya ringkas beberapa pengertian dari upacara daur hidup atau yang biasa dilakukan di masyarakat. Yang pertama adalah tingkeban, adalah upacara yang diadakan pada saat usia kandungan mencapai 7 bulan. Dua, melahirkan, orang tua mengumandangkan azan pada telinga anak yang baru lahir dan diikuti dengan upacara tertentu. 3, selamatan berokohan, adalah upacara syukuran atas kelahiran. 4, akikah atau akikah, adalah upacara pemotongan rambut bayi pada hari ke-7. Tedak sinten atau selamatan pada bayi berumur 8 bulan atau upacara menyentuh tanah. Khitanan adalah upacara sunatan. Pemakaman adalah upacara menyemayamkan mayat. Selanjutnya, sedekah nelung dina, mitung dina, matang puluh dina, dan nyatus adalah upacara selamatan yang diadakan pada hari ke-3, 7, ke-40, dan 100 sesudah seseorang meninggal dunia. Selanjutnya, upacara sedekah mendak sepisan dan mendak pindo adalah upacara selamatan yang diadakan pada waktu sesudah 1 dan 2 tahun dari saat meninggalnya seseorang. Sedekah nyewu adalah upacara selamatan yang diadakan pada hari ke-1000 setelah meninggalnya seseorang. Kemudian yang kedua, ada beberapa upacara-upacara tahunan. Berikut contohnya. 1, upacara sawalan, yaitu upacara peringatan yang biasanya dilakukan pada hari raya Idul Fitri. 2, upacara suroan, atau biasanya dilakukan untuk memeriahkan tahun baru Hijriah atau tahun baru bagi agama Islam. 3, mauludan, atau upacara untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada upacara haul. Upacara haul ini merupakan peringatan genap 1 tahun seseorang meninggal. Kata haul berasal dari kata atau bahasa Arab yang artinya setahun. Untuk ringkasan atau rangkaian acara haul biasanya dapat bervariasi. Ada beberapa pengajian dan tahlil akbar. Upacara sekaten. Upacara sekaten adalah kebiasaan hari besar upacara keagamaan. Sudah ada sejak zaman Majapahit. Setelah masuknya agama dan kebudayaan Islam, upacara tersebut diwarnai dengan unsur-unsur Islami. Pada mulanya, upacara sekaten merupakan upacara Asmaweda dan Asmaradana yang dilakukan pada zaman pemerintahan Batara Prabu Brawijaya ke-5 dari akhir kerajaan Majapahit. Pada zaman kekuasaan kerajaan Demak, upacara tersebut dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan diubah menjadi kalimat atau menjadi upacara sekaten. Upacara sekaten merupakan penyesuaian makna dari nama jimat Kalimasada yang berarti kalimat usaha atau obat mujarab dari Dewi Kali. Pada zaman Islam, Kalimasada mendapat makna baru, yaitu kalimat syahadat. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, upacara sekaten dirayakan meriah. Bahkan upacara sekaten sampai sekarang masih tetap dilakukan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Selanjutnya, materi mengenai penyebar dakwah atau agama Islam ke Nusantara. Berikut merupakan beberapa penyebar agama Islam, yaitu Wali Songo yang ada di Indonesia. Pertama adalah
Sunan Maulana Malik Ibrahim yang diduga berasal dari Persia, berkedudukan di Gresik sehingga disebut juga sebagai Sunan Gresik. Sunan Maulana ini wafat dan dimakamkan di Gresik. Kemudian Sunan Bonang, yaitu putra Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau tinggal di Bonang dekat Tuban dan giat menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur, terutama di daerah Tuban dan sekitarnya. Sunan Bonang wafat dimakamkan di Tuban pada tahun 1525. Juga seorang seniman yang menciptakan gending Jawa dan tembang Macapat Durma. Kemudian ada Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Raden Usman Haji Cipang yang bergelar Sunan Ngudung di Cipang Panolan, yang berkedudukan di daerah Kudus. Selain terkenal dengan ulama, guru agama, Sunan Kudus juga merupakan senopati yang handal dari Kerajaan Demak. Cara berdakwah Sunan Kudus mendekati dan meniru pendekatan Sunan Kalijaga, toleran terhadap budaya setempat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu, Buddha atau akulturasi. Hal ini terlihat pada arsitek Masjid Kudus yang berupa menara, gerbang, dan pancuran padusan wudhu yang melambangkan 8 jalan Buddha. Yang selanjutnya ada Sunan Muria, adalah putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria berkedudukan di Muria, Kudus. Gaya berdakwah Sunan Muria ini mengambil cara seperti ayahnya Sunan Kalijaga. Lebih suka menyebarkan agama di daerah terpencil, bergaul dengan rakyat jelata, sambil menampilkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, melaut, dan sebagainya. Sunan Muria menciptakan beberapa tembang Macapat Sinom dan Kinanti. Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah Sunan Gunung Jati. Beliau adalah ulama Pasai yang mengabdi pada Raja Demak, yaitu Sultan Trenggono. Sunan Gunung Jati berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Sunan Gunung Jati ayahnya adalah seorang mubalik dan musafir besar bernama Syarif Abdullah dan ibunya adalah Rara Santang, Tri Prabu Siliwangi. Berjasa menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, dan Sultan Tenggara mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai panglima perang yang bertugas menguasai Sunda Kelapa dan Cirebon. Kemudian ada beberapa materi lain yang akan kami bahas, yaitu seni sastra yang berkembang pada masa Islam. Yang pertama adalah hikayat. Hikayat adalah seni sastra yang berisi cerita, sejarah ataupun dongeng. Banyak ditulis sebagai peristiwa menarik, keajaiban, atau hal-hal yang tidak masuk akal. Hikayat ini ditulis dalam bentuk gancaran atau prosa bebas. Contoh hikayat terkenal antara lain adalah hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Haidir, dan lain-lain. Kedua ada babat-babat seperti tulisan sejarah, tapi isinya tidak terlalu berdasarkan fakta. Isinya campuran antara fakta sejarah dan mitos. Babat di Melayu terkenal dengan sebutan tambo atau salasilah atau silsilah. Contoh babat antara lain adalah babat Tanah Jawa, babat Cirebon, babat Mataram, dan babat Surakarta. Syair berasal dari Arab untuk menamakan karya sastra berupa sajak-sajak yang terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Contoh syair yang sangat tua adalah syair yang tertulis pada batu nisan makam Putri Pasai di
minnya 7. Terakhir ada suluk. Suluk merupakan karya sastra berupa kitab-kitab. Isi suluk menjelaskan soal tasawuf. Berikut ada beberapa contoh dari suluk. 1. Suluk Sukarsa. Isinya menceritakan seseorang yang bernama Ki Sukarsa yang mencari ilmu untuk mendapatkan kesempurnaan. 2. Suluk Wujil. Isinya menceritakan wejangan Sunan Bonang kepada Wujil. 3. Suluk Wujil Suluk Malang Sumirang. Isinya mengagungkan orang yang telah mencapai kesempurnaan dan telah bersatu dengan Tuhan. Demikian beberapa materi yang merupakan kisi-kisi dari penilaian akhir tahun 2022 untuk kelas 10. Sekian dan terima kasih.